Oke, tak matiin komennya ya. Tak matiin komennya. Aku mulai dari IHSG dulu. Oke. Start dari IHSG. Cinta BCA tuh cinta seorang-orangnya. Seorang-orangnya, cie. Sesatpam-satpamnya. Tapi 3 bank yang lainnya juga oke. Pertumbuhan laba nanti kita bahas. BCA nggak sampai double digit sih, kurang 0,5% aja loh, nyenggol dikit lah. Oke, IHSG-nya udah berat, naiknya udah agak-agak berat. Kita lihat dari US dollar-nya dulu gimana. Yang mau nanya sama apa langsung aja ke kolom question box di kanan bawah. Teman-teman yang di TokTok yang diet ya, langsung aja ke Igoy untuk bisa lihat chartnya ya. Dari chart apa aja yang aku jelasin. Rupiah menguat dikit dalam beberapa hari terakhir ini, tapi belum bisa dibilang aman sebenarnya. Karena USD-nya tuh dalam jangka menengah tuh masih uptrend mulu gitu ya. Nah ini kalau rupiahnya turun dikit lagi sampai 16.224 itu support dan bisa ada potensi pantulan. Jadi beberapa hari terakhir tuh IHSG menguat, salah satunya juga dipengaruhi rupiah yang juga menguat sedikit gitu loh. Cuman ini IHSG udah naik selama beberapa hari terakhir, termasuk juga saham-saham perbankan besar udah naik selama beberapa hari terakhir. Aku melihat ini udah mulai agak-agak overbought dalam jangka pendek gitu ya. Ini IHSG-nya udah kena udah naik beberapa hari ini, udah mulai rawan profit taking. Yuk kita langsung aja bahas apa yang bikin IHSG hari ini merah. Salah satunya ada saham BBNI ya, jadi turun 2,9%. Wah ini jadi naik nggak sih BNI? Kemarin beberapa hari yang lalu tuh sempat naik lumayan gitu kan ya. Nah hari ini turun. Nah menurut aku sih sebenarnya ini turunnya tuh koreksinya normal. Pertanyaannya apakah karena returnnya orang-orang nggak puas ya sama returnnya BBNI? Sebenarnya kalau dibilang nggak puas udah expected sih. Jadi udah sesuai dengan perkiraan gitu ya. Jadi pertumbuhan labanya memang agak melambat seperti yang aku bilang. Demikian pula dengan bank-bank lainnya gitu ya, dengan bank himbara lainnya. Jadi sebenarnya wajar gitu ya, dan ini udah rawan profit taking. Singkat cerita, dengan BBRI yang aku udah bahas panjang kali lebar, tinggi dan dalam beberapa hari yang lalu, dan dalam beberapa kali live, aku udah nggak akan bahas banyak lagi. BBRI pun juga sama, ini bakalan ada koreksi atau bisa turun normal, bisa sampai ke level berapa sih BRI bisa dikasih di harga berapa? Ya kemungkinan 4150 atau 4140-an. Bisa nggak BRI ini dikasih lebih dalam sampai 4100? Ngimpinya sekarang maunya turun ya, dikasih bisa nggak sampai 38 lagi? Waduh jangan deh, kalau sampai 38 lagi itu nggak bagus, nggak oke, nggak bagus ya. Jadi sampai 4090 aja tuh supportnya, yang menurut aku ya udah lumayan murah kalau untuk buy on weakness. Disclaimer teman-teman semuanya, jadi untuk saham-saham big banks ini memang lebih ke investasi jangka panjang. Nah hari ini yang rame itu ada PANI dan CBDK yang pada nanyain trending topiknya. Kayaknya nih aku mau cek trending topiknya. Yeay, akhirnya nggak nanyain lagi BRI. Trending topiknya PANI dan CBDK. Oke teman-teman yang ada di TokTok yang detail, langsung aja ke Igoy aku untuk bisa lihat chartnya ya. Jadi kemarin beberapa hari kemarin BRI-nya udah naik, udah pada malas deh nonton live-nya, agak sepi kemarin karena BRI udah naik. Nah sekarang rame lagi, kenapa? Karena PANI dan CBDK turun lumayan. Terus kemudian bagaimana dengan BCA? Nah, sebelum aku bahas PANI dan CBDK, aku mau selesaiin dulu ya untuk big banks-nya bagaimana, BMRI dulu, baru kemudian BCA. Nah, BMRI dan BBRI itu juga lagi ditunggu-tunggu laporan keuangannya bagaimana, dan beberapa hari kemarin tuh aku udah bahas, bahkan aku udah share table-nya, potensinya dari saham-saham perbankan ini bagaimana gitu ya. Memang proyeksinya untuk yang tumbuhnya 2 digit waktu itu cuman BCA ya, sekitar 10%, turns out 9,05 pertumbuhannya. Sedangkan untuk saham-saham perbankan yang lainnya ini pertumbuhannya di bawah 5%, mentok 5%-an lah untuk perbankan yang lainnya. Aku masih ada datanya. Ini ada proyeksinya di sini. Teman-teman coba perhatikan di sini.
Nih ya, aku share di Igoi ya. Nah, kalian lihat di Igoi. Bentar, aku rapiin dulu tabelnya. Ini proyeksinya. Jadi BCA ya sedikit di bawah ekspektasi, NII-nya, terus proyeksi laba bersih 14%, jadi sedikit di bawah ekspektasi. Udah aku tulis di Igoi channelku dan juga di Igoi feed post aku. Terus kemudian di sini ini BRI malah perkiraannya 0% ya. Ini BBNI perkiraannya ya pertumbuhannya laba bersihnya 4%-an aja ya. Ada aku tulis di channel juga sih dan di feed post aku. Kira-kira pertumbuhannya gimana nih nanti BRI dan BMRI yang diperkirakan proyeksi laba bersihnya tuh cuma bertumbuh 0% dan 2%. Sedangkan BCA dan juga BNI ini munculnya tuh hasil laporan keuangannya di bawah ekspektasi ya. Jadi kalau tadi perkiraan ini ya, aku munculin lagi. Ini sebenarnya udah ada di feed post aku kasih lihat di sini. Oke. Jadi perhatikan di sini. Ini BCA NII-nya perkiraan 10%, dia jadinya 9,5%. BBNI perkiraan NII-nya -2, ini minus 1,9, udah sesuai ekspektasi. Terus kemudian net profit BCA 12,7% secara tahunan, jadi net profitnya masih double digit deh. Masih double digit, NII-nya aja yang nggak double digit gitu ya. Terus kemudian BBNI ini perkiraan net profitnya 4%, turns out 2,7% aja. Terus pertumbuhan penyaluran kreditnya, loan growth-nya ini BCA juga masih bagus 13,8%, BNI juga bagus sih bisa sampai 11%, masih oke ya. Jadi intinya secara likuiditas juga BCA juga masih oke di sini. Nah, tapi gimana nih kok malah harga sahamnya nggak naik-naik? Perkiraan besok BCA bakalan bagaimana? Kan baru keluar laporan keuangannya sore tadi jam 5. Nah, teman-teman perhatikan di sini laporan keuangan baru keluar sore jam 5 tadi. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, investor lumayan happy dengan hasilnya dan bisa naik. Tapi kemungkinan kedua sih yang kemungkinan lebih besar. Menurut aku kemungkinan yang lebih besar adalah mungkin agak turun sedikit ya, sampai 95-25an ini. Kenapa? Karena perkiraan laba bersihnya itu 14%-an, sedangkan munculnya yang kenyataannya 12,7% di bawah perkiraan atau estimasi analis. Tapi meskipun demikian secara fundamental masih oke sih, jadi masih bisa teman-teman kalau mau long term investing. Aku nggak kelamaan di sini, aku akan bahas saham-saham yang lainnya yang pastinya ada PANI dan CBDK yang kalian tunggu-tunggu. Tapi aku mau bahas dulu beberapa saham lain yang juga aktif di pasar reguler hari ini. Ada 11,4 triliun rupiah, BCA 1,1 triliun rupiah. Terus kemudian ada BRI 930 miliar, net buy-nya 210,3 miliar. Terus kemudian ada BMRI 107,4 miliar, Brand 81,1 miliar, GoTo 47,1 miliar, dan ADI 38,8 miliar. Yang di tok-tok yang detail langsung aja ke Igoi. Aku mau bahas Brand dulu sebelum aku bahas PANI, CBDK, dan apapun yang kalian pengen tahu. Nah, Brand ini kabarnya bakalan masuk ke MSCI. Patternnya bagaimana? Patternnya sebenarnya technical acak banget sih dia. Tapi kalau aku lagi melihat ini dia lagi sideways. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tradingnya jangka pendek aja. Disclaimer teman-teman ya. Jadi better nawar pelit sekitaran level 89 sampai 9050. Kalau nggak dapat juga nggak apa-apa ya. Masih ada saham yang lainnya. Ya, jadi kalau dia jatuh di bawah 8.900 harus cut loss, batasi resiko, dan porsinya nggak boleh gede trading ini. Menurutku saham ini lumayan tinggi resikonya karena liquidity bid overnya tuh kecil, tidak terlalu besar ya. Terus kemudian aku mau move ke saham Konglo. Ntar dulu deh. Evaluasi indeks dulu deh, LQ45, IDX30, IDX80, Kompas 100.
Ini periode efektif 3 Februari sampai 30 April 2025. LQ45 potensi masuk baru ini ada CTRA ya, saham CTRA. CTRA di sini juga dia udah membentuk V dan ada potensi reversal mau naik dalam jangka menengah panjang. Patternnya persis banget perbankan karena naiknya juga karena suku bunga dipotong kemarin. Nah, ini CTRA ada potensi normal koreksi atau retracement dikit sampai 940-an. Yang 940 atau 945 gitu ya. Jadi mungkin kalian kalau mau nawar bisa di area itu agak low risk. Teman-teman yang ada di TokTok yang diet ya langsung ke Igoy untuk bisa lihat chart dari saham-saham yang aku bahas. Kemudian yang potensi masuk LQ45, indeks 45 saham terliquid di Indonesia, market cap terliquid di Indonesia, ya selain CTRA ada Jakva. Jakva untung M-Trade udah profit taking dalam jangka pendek. Loh. Bentar ya. URL-nya kok ganti ke 6404. Halo programmer. Saya bingung. Sorry ya. Di M-Trade karena baru aja ada launch ini loh. Trading Academy dan Invest-nya udah masuk ke web kita, web member area tapi yang web ya. Oke. Dashboard. Bentar. Agak bingung sama app sendiri karena ada penyesuaian pembaruan. Nah, sorry ya. Oke. Ya, congrats tim dev kita udah bikin satu hal yang baru yang bagus kali ini. Java untuk kemarin kita udah profit taking 5-9% dalam jangka pendek. Jangka menengahnya sih belum breakdown ya. Jadi kita masih wait and see dulu nih buat Java-nya. Kemarin ditarik kencang, kalau kemarin masuk berarti malah nyangkut. Kemarin waktunya keluar atau exit. You have to be very careful. Di Indonesia sekarang trading breakout tidak semudah itu. Ferguson. Kenapa? Karena jadi fluktuasinya tinggi, dikit-dikit diguyur. Kalau disebut di grup ini atau grup itu diguyur. Oke ya. Terus kemudian kita lihat MAPA ada potensi masuk ke indeks LQ45. This is not a trading by recommendation. This is not a recommendation. Dimana dia malah breakdown dan bentuknya kayak gini. Ini inverse cup with handle, potensi turun ke bawah. Terus potensi keluar dari LQ45 ada saham Bukalapak. Jadi mesti hati-hati sama saham ini. Mau keluar dari LQ45. Ya, jadi mau keluar dari LQ45, careful di sini. Terus kemudian INTP. Ya, ini INTP Indosemen juga potensi keluar dari LQ45. Entah kenapa koneksinya kok lambat sekali ya, ampun ya Tuhan. Udah bener loh wifi-nya yang terdekat denganku. INTP jangan masuk dulu, ini guyurannya kenceng banget kayak gini. This is not good. MTEL, perhatikan MTEL. Ayo muter-muter terus, gak sabar aku. Sebentar, aku nyalain dulu Telkomselnya. Biar pakai mobile hotspot Telkomsel. Mobile data nyalain. Mobile hotspot nyalain. Yang di TokTok kena pause sebentar. Oke, sebentar ya. Aku mesti ganti wifi dulu nih. Karena wifi-nya pakai yang di rumah kok tiba-tiba lemot. Oke, dah ganti Telkomsel. Oke, terus ini MTEL. MTEL ini dia potensi keluar dari LQ45 juga, jadi careful. Kalau indeks IDX30 nggak terlalu besar impactnya. Potensi masuk ada Excel dan ISAT. Ini kok masih lambat ya koneksinya, udah ganti Telkomsel loh. Gimana sih? Oke ya. Ini Excel dan ISAT, Indosat ya. Ayo jangan malu-maluin di Solo, woi. Nah ini jangan masuk dulu, udahlah kelamaan. Aku langsung aja bahas saham-saham Konglo kalau gitu ya. Nih kelamaan muter-muter di sini.
Kayak aku bahas saham Bumi, banyak yang nanyain Bum. Disclaimer teman-teman semuanya, ini bukan buat rekomendasi beli kalian. Oke ya, perhatikan di Cetera tadi masuk berapa Ci? Not a trading recommendation. Perhatikan di sini, ini saham Bum, dia membentuk pattern inverse head and shoulders. Disclaimer, gengs, disclaimer ya, ini belum strong uptrend, tapi kita lagi watch dia. Ini kok kayaknya menarik ya. Jadi tapi hati-hati kalau breakout dari 125 tuh berkali-kali, ada 3 atau 4 kali dia peaknya di 130, habis itu turun lagi. Jadi sering false breakout di 125 tuh dia sering kali false breakout. Nah, kalau nunggu confirmation breakout di atas 130 ya sebenarnya udah agak telat. Paham ya? Jadi lihat di Igoi aku ada chartnya. Kalau di YT dan di TokTok gak ada chartnya. Kalian kalau mau belajar baca chart gini, DM aku BST Basic Super Trader, itu acara tanggal 1 Februari jam 10, nanti dikasih linknya. Oke ya, nanti dikasih linknya BST. Oke ya, atau catat aja linknya emtrade.id_LIVE. Nah, kalau pattern inverse head and shoulders-nya ini breakout, ini menuju angka berapa? Pattern inverse head and shoulders kalau breakout, ini potentially dia akan menguji the next resistance itu sekitaran level 141. Oke, disclaimer. Terus kita mau lihat saham grup Bakri lainnya yang kabarnya katanya grup Salim mau masuk. Sebenarnya hari ini tadi breakoutnya udah bagus banget ya, tapi kemudian diguyur lagi. Nah, ini kalau ada beberapa grup yang bahas biasanya malah kena guyur. Nah, saya nggak tahu, karena kalau pemain semakin bukan semakin banyak ya, duitnya yang semakin banyak gitu, itu ya nggak tahu, ini jadi sering begini. Cuman memang Dewa ini tendensinya ekornya sering panjang-panjang kayak gini sih. Oke, terus bagaimana dengan M-Trade untuk Dewa? Oke ya, Dewa ini kita udah profit taking. Nah, selamat nih, udah profit taking 6-9%. Hari ini udah profit taking 6-9%. Dewa ya udah profit taking 6-9% di angka 122 tuh di sini. Ya kurang lebih lah. Ya jadi pas alertnya keluar tuh di 122. Mungkin kalau kalian jualan beda-beda dikit nggak masalah. Oke ya. Terus yang belum sempat jual gimana dong ya? Tunggu lagi pantulannya, kira-kira kayak gitu. Trading kayak gini harus cepat gitu loh. Nah, M-Trade gimana sih tadi bisa jual di atas? Karena kita pakai rentang waktu yang lebih kecil untuk kita terapkan ilmu super trader kita. Jadi enggak telat jualannya, enggak telat diguyur sama bukan Batman tapi Batman. Oke, terus aku mau bahas BRMS masih dari grup Bakri. Aku mau bahas BRMS yang mau belajar buat ngebaca chart kayak gini nih, URL-nya aku udah pin di Igoi emtrade.id_LIV dengan strategi super trader. Oke, nah ini sebenarnya patternnya ada symmetrical triangle kecil dalam jangka pendeknya BRMS ini ya. Cuman hari ini tadi sebenarnya ada breakout sedikit banget, ada breakout sedikit dari garis merah ini dan ketahan di garis biru. Nah, terus kira-kira BRMS ini gimana sih? Masih sideways aja sih. Nah, terus kita mengantisipasi sebenarnya BRMS ini kalau ya, kalau misalkan dia naik, kita akan segera cepat profit taking ya. M-Trade akan segera profit taking cepat. Ini mainnya mirip-mirip kayak Dewa tadi. Yang di TokTok, yang di YT langsung aja ke Igoi untuk bisa lihat chartnya. Oke, selain itu kita mau muter-muter di grup apa lagi nih? Kira-kira saham apa lagi? Coba Pani, sebentar Pani. Suaranya kok nggak jelas, Miss. Ke Igoi deh, ini koneksinya malam hari ini rada butut di internet aku rumah. Dewa Bumi. Terus kemudian saya mau bahas AADI ini M-Trade beberapa waktu yang lalu tuh ada nyicil beli kan ya, dari 92-an sampai
level best price-nya tuh di 7625, kita remind di bawah ini. Dan kemudian sekarang Pak AAD, kok Pak nih, AAD-nya tuh lagi posisi cuan ya 14% ya, up to ya 14-18%. Congrats buat M traders. Aku nggak tahu udah di profit taking atau belum ini AAD. Kayaknya belum deh, lagi masih 21 Januari kapan sih? 21 Januari itu 2 hari yang lalu. Yang jangka pendek udah, yang jangka menengah belum. Jadi yang jangka pendek udah profit taking, jangka menengahnya belum. Oke ya, terus kemudian aku cuma mau note AAD ini bakalan bagiin dividen cukup bagus, sekitaran mungkin adalah dapat belasan persen. Oke, terus kemudian selain AAD aku mau bahas Adaro. Bagaimana dengan Adaro? Nah, kalau trading tuh sebenarnya dua-duanya possible, tapi kalau buat investing, buat dividen investing sih di AAD aja dan nungguin dia turun aja, kira-kira kayak gitu. Yang paling nyesek kalau di saham itu sebenarnya bukan soal naik turunnya, tapi ketika best price kamu nggak ada duitnya. Misalnya AAD yang kita udah remind di best price itu dapat best price-nya di mana? Di angka 7.600-an, tapi waktu itu mungkin gak ada duitnya gitu ya. Terus BBRI juga sama, berkali-kali dari bulan Juni kemarin aku bahas best price tuh 38 kok iya toh disentuh 38, kok ya enggak 37.50 atau 38.50. 38 pas bulat nyenggol twing terus naik lagi. Yang udah cut loss ya udah nggak usah diseselin. Yang masih nyangkut, masih merah, rugi ya. Namanya long term investing, nggak usah FOMO cepat-cepat harus cuan. Oke, balik lagi. Tadi aku bahas AAD. Tadi ya. Terus abis AAD aku bahas Adaro. Ya, jadi intinya kalau buat trading mau AAD mau Adaro nggak masalah. Yang di tok-tok yang dia langsung ke Igoy untuk bisa lihat chart Adaro. Adaro sekarang lagi di support ya. Jadi beberapa waktu kemarin tuh dia turun habis bagi dividen gede. Terus kemudian dia naiknya cuman sauprit segini. Aku sama-sama di bawah. Kalau sama-sama di bawah kayak gini, ini aku lebih suka AAD banget. Lebih suka AAD banget gitu loh. Kenapa? Ya logikanya simpel aja kok. Penyumbang cuan terbesarnya dari ke ADRO dulu ke Alamtri ini, penyumbang terbesarnya adalah AAD. Dan bahkan nama Adaro pun diborong loh sama AAD. Ini udah kayak pisah-pisahan sebenarnya ya. Cuman ditinggalin legasinya tuh, ditinggalin kemarin dividen banyak gitu aja di Adaronya gitu loh. Jadi itu kayak pisah baik-baik lah gitu. Ini analogi aku aja, kira-kira gitu. Nah, terus M-Trade ada profit taking di saham KIN. Ini tidak untuk diikuti karena kita sudah profit taking, artinya kita sudah sell. Miss kok gak ngomong toh di live kayak gini, wong yang ini signalnya keluarnya real time dan juga saham ini very high risk. Jadi di M-Trade kadang-kadang kita ada kasih saham yang agak tinggi risikonya juga, tapi ilmu kita selalu lengkapin. Kita udah cow hari ini tadi jangka pendeknya ya. Jangka menengahnya kayak kita mau cepet cow juga. Ya, ini sekitar 6-8% ya. Ini lihat nih, KIN ini banyak banget ngasih cuan M-Trade loh. Tanpa sadar ya di tahun 2024 yang lalu gitu. Dan bukan saham favorit juga sih. Kita bener-bener just by technical aja. Oke ya. Terus pada nanya CBDK dan PANI, meluncur dulu dong ke Igoy dong. Nanti aku akan bahas CBDK dan PANI-nya bagaimana. Oke, aku akan bahas pertanyaan dari yang paling bawah dulu aja deh. PANI, AAD udah dibahas, CBDK oke. TINS, BRI, BCA sudah. Wes bosan BRI, kebanyakan bahas BRI aku. Jadi yang mau tanya BRI selengkapnya tuh kemarin tontonin aja terus YT aku. TINS, terus PTBA, Petro, TLKM, Medco, BRPT, TINS, terus apa lagi ya? Oke. PGEO, oke, DAAS, PJTM, Energi. Oke, aku mau bahas PGEO deh. Come on, baby. Muter-muter terus. Nah, jangan suka ngejer. Apalagi ngejernya di atas. Kena prank toh.
Nah, ini chartnya gimana nih? Opening tuh tadi cuma di sini muntuk-muntuk, tahu-tahu digoreng mak sreng. Ini mungkin para scalper masuk, terus pada profit taking dijual, boom, jatuh. Maka dari itu saham-saham yang sudah naik kenceng arah dan naik di atas 10% secara cepat, lebih baik wait and see dulu daripada kena jebakan Batman, bukan Batman tapi Batman. Oke ya, intinya PGEO wait and see dulu. Tapi buat kami masih tetap watch dan tetap menarik dengan volume transaksi tinggi seperti ini, cuman tidak terburu-buru masuknya. Nah, sebelum saya bahas CBDK dan PANI, saya mau bahas Ratu dulu teman-teman. Langsung aja ke IGOI aku, INSTAGRAM aku, @Ellen_official. Perhatikan di sini ya. Jadi ya, perhatiin di sini. Jadi Ratu ini dia kena suspensi. Terus dia suspensi 2 hari berturut-turut, dia masuk FCA, full call auction lah ya. 23 Januari 22 Januari 23 Januari terakhir dengan 17 Januari sempat masuk FCA. Masih auto di Jakarta saja, biarin aja deh. Ini saya nggak tahu ini BD-nya mau bikinnya gambarnya gimana. Aku lebih suka gambarnya kayak AAD ini loh ya. Dia naik tapi ada turunnya ya. Jadi kita bisa ngelihat chartnya tuh, bisa kelihatan lah kalau arah terus ya, mau gimana mainnya gimana. Oke, sekarang CBDK. Oke, siapa nih? Aku nyalain komennya dulu sebelum aku bahas. Siapa di CBDK yang cuan? Siapa CBDK yang rugi? Siapa CBDK yang cuan? Siapa CBDK yang rugi? Yang masih cuan aku percaya masih banyak juga. Karena dari modal bawah, meskipun CBDK turun 19,89% atau hampir 20% hari ini, masih cuan. Ada yang nyangkut di atas. Sejelek-jeleknya Anda nyangkut itu berarti nyangkutnya up to 33%. Yang ditok-tok yang di YT langsung aja ke IGOI. Jawaban aku cuman satu. Dengan gambar seperti ini, secara kemungkinan possibility-nya, tolong didengarkan baik-baik, telinganya dipasang. Possibility itu kemungkinan, bukan berarti pasti, tapi kemungkinan besar CBDK ini masih bisa turun ya, masih bisa turun. Gimana? Yang mau nanya ke kolom question di kanan bawah ya, di tombol question. Masih bisa turun, kenapa jatuh kayak gini, volumenya segede ini, dan ini sangat wajar sekali. Kemarin kalau aku tunggu-tunggu, dia jatuhnya turunnya tuh bisa sampai sekitar, kita coba pasang Fibonacci retracement IPO 4060 di sini. Nah, dikit lagi nih kena Fibonacci 61,8% di 6.900. Apakah 6.900 dia bakalan berhenti atau enggak? Nah, belum tentu ya. Kita langsung hajar di 69. Biasanya kita menunggu perhentian. Tak kasih tipsnya gampang, tapi disclaimer ya, disclaimer dalam arti ya tidak ada 100% pasti. Perhatikan, ini AAD. AAD itu sempat membentuk pattern yang sama. Nah, CBDK tuh lagi di sini loh kayak AAD pas lagi patternnya pas di tanggal 12 Desember gitu. Nah, jadi nanti kesimpulannya bentar lagi tuh CBDK bakalan ngebentuk kayak gini. Ada hijau-hijau atau candle kecil-kecil kayak gini, potensi begitu. Belum tentu benar ya, wong yang gambar chartnya bukan aku gitu ya. Jadi ini perkiraan aja gitu loh. Tebak berdasarkan historical. History repeat itself but sometimes enggak juga gitu. Jadi ada kemungkinan dia akan ketahan di 6.900. Ngebentuk kayak candle kecil hijau gitu. Yang ditok-tok dietnya langsung ke IGOI, chartnya ada di IGOI atau INSTAGRAM aku _official di 6.900-an. Pertanyaannya, kalau AAD itu kan jatuh kena di Fibonacci kuatnya terus habis itu bablas turun kan, lanjut bablas turun. Nah, sekarang CBDK itu kira-kira gimana sih? Apakah dia, kita coba compare ya, aku coba compare atas bawah. Nah, bentar ya, CBDK sama AAD. CBDK sama AAD, mari kita lihat.
Oke ya, jadi gini, aku gedein deh AAD-nya. Nah, CBDK tuh posisinya secara pattern chart ini tuh kayak AAD pas lagi tanggal 12 Desember. Nah, apakah akan berhenti membentuk ini nih di perkiraan aku di 6.875 atau 69-an, dia kan berhenti ngebentuk candle kecil-kecil dulu ya. Terus, nah pertanyaan berikutnya, apakah dia akan bablas turun kayak AAD gini atau mungkin malah mantul? Itu jawaban yang tidak ada satupun orang bisa tahu. Cuman BD yang tahu gitu loh. BD-nya pun bisa jadi dipentung BD lain nggak sih? Kayaknya nggak sih. Kalau yang ini kayaknya nggak sih. Terus ya, jadi ini bisa turun ya kan? Nah, turun tertahan sedikit di 69, 68, 69, sotoy ya Len. Ini kalau BD yang nonton lah, sotoy kamu Len. Sotoy kamu gitu loh. Aku tuh mau jatuhin terus sampai turun sampai 4.000 gitu. Oh, enggak deh, bercanda ya teman-teman ya. Ini kan komentar-komentarku sendiri. Atau mungkin ketahan di 6875, beneran mantul sampai atas gitu loh. Wah, ini gara-gara Ellen May ngomong gini boleh juga nih, lucu nih kalau chartnya aku bikin gitu nih, bikin naik, mungkin bedanya jadi terinspirasi. Ya saya nggak tahu juga. Tapi perkiraan di 6875, 69 nih akan ada sedikit perhentian. Nah, kalau aku sama-sama aku gak ngerti moodnya BD-nya gimana, lagi seneng sama aku atau lagi bete sama aku, lebih baik aku menunggu. Ya, jadi aku menunggu atau aku trading cepat aja. Karena pengalaman di CBDK, pengalaman di AAD kita ngambil di perhentian sementara terus bablas turun. Nah, tapi waktu itu kita memang sudah kasih tahu belinya dikit-dikit ya. Jadi pas di bawah di sini kemarin kita ada remind lagi. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus pertanyaannya kalau sampai ditarik turun lagi sampai berapa, how low can it go? Apakah bisa sampai 6.000? Bisa saja gitu loh ya. Jadi kalau misalkan ada ijo-ijo gitu kamu mau beli, jangan banyak-banyak ya. Dan inilah alasannya aku lebih memilih untuk beli di after IPO, beli di market. Kenapa? Karena kalau beli di pre-IPO atau di IPO itu belinya dapat barangnya sauprit gitu loh. Ya, cuman berapa lot gitu. Jadi capek lagi, mesti ketik-ketik ini itu, aduh. Buat aku sih males, nggak worth it lah. Songong lu, Alan dua lot kamu nggak mau ya, misalnya ini. Oke, jadi aku prefer nunggu karepmu lah mau gimana komen. Aku prefer nunggu ada pantulan di market. Intinya wes nggak usah panjang lebar. Intinya gimana wes? Kasih tahu saya. AAD sekarang AAD lagi. CBDK sekarang udah waktunya beli atau belum? Kalau per candle hari ini belum. Kalau per besok nggak tahu. Kita ngelihat pattern. Yang jelas kita udah mulai ancang-ancang dan kita senang ngelihat dia jatuh turun seperti ini. Tolong jangan disalahartikan, saya bukan berarti saya senang Anda rugi, tidak. Tapi saya senang patternnya menjemput apa yang kita udah antisipasi atau kita mau. Terus sekarang PANI, Pantai Indah Kapuk 2, TBK. Tapi sebelum ngebahas PANI, aku mau update dulu nih. US Initial Jobless Claim, hasil angka klaim pengangguran Amerika per Januari ini naik dari 217.000 jadi 223.000. Naiknya angka klaim pengangguran ini baru aja fresh keluar datanya. Naiknya angka klaim pengangguran ini bisa buat daya beli melemah. Jadi potensi ya inflasi bisa melandai. Nah, kalau inflasi turun, ini akan menambah peluang The Fed untuk menurunkan suku bunga, tapi ada banyak faktor yang lainnya, di mana banyak kebijakan Trump itu yang akan bisa malah membuat inflasi makin tinggi gitu ya. Oke, terus aku mau bahas PANI setelah diselingin tadi. Full year 24 earnings BCA tumbuh 12,7%. Oke. Gak terima endorsan saham ya. Ini baju lucu dibikinin sama tim aku 3 tahun yang lalu. 2 atau 3 tahun yang lalu. PANI, saya mau nanya, siapa yang masih posisi cuan di PANI? Tulis. Udah cuan terus nyangkut. Tadi ada yang bilang di CBDK.
Makanya belajar untuk mengerti, ngebaca ini semua siklus gimana. Siapa posisi masih cuan, siapa posisi lagi rugi, cut loss atau nyangkut. Tulis dulu di komen, itu namanya apa? Ini namanya saham pani. Abdul, ini namanya baca chart buat mau tahu. Wih, Semi lucu dibilang ambrol. Oke. Jadi kebalik tulisan BCA. Iya dong. Dan kamera selfie. Tats, dia bilang serok pani besok. Hah? Sabar lo Tats. Sabar lo Tats. Grace punya di 7.000 masih cuan. Zakra ini nyangkut 28% di pani. GC belum punya barang. Pani LG dihipnotis makin dalam. Siapa punya pani? Ada yang belum cut. Sudah di Lego, ada yang rugi. Ada yang bilang OTW 5.000. Untung di cuan tadi cuan Adi. Thanks M-Trade sama-sama. Ayo ijo. Novs STM. Haha tersenyum melihat ini. Aha. Hus. Haha. Hus. Gak boleh. Gak boleh. INPC apa tadi? Ngomong apa? Ada yang cuan tipis 26%. Sombong bener. 26% cuan tipis. Habis CL pagi tadi yang kasihan beli di 19.000. Oke. Saya matiin komennya. Sekarang saya sudah tahu kalian banyak yang untung atau banyak yang rugi. Kapan waktu yang tepat masuk lagi? Nih, aku tak kasih tahu ya. Teman-teman yang di TokTok, yang di JT, langsung aja ke Igoy. Dan aku akan menjawab pertanyaan tadi. Kapan waktu yang tepat? Waduh, oke deh. Untuk masuk lagi, kayaknya udah cinta banget sama Pani ya. Pani, aku tidak bosan-bosannya untuk pamer cuan Pani. Pamer cuan Pani, dia kasih cuan sering buat M-Trade tuh kasih cuan jarang, merah gak pernah, malan biru doang ada. Tuh, Pani nih hijau nih biru, ini BP nih hijau terus gak pernah merah Pani. Bahkan 2 kali ngasih cuan multi bagger 100% di 2023 dan 146% di 2024. Saya percaya banyak yang cuannya mungkin lebih banyak dari itu. Tapi ya kita nggak pernah kena merah sih. Di Pani itu sama sekali nggak pernah kena merah. Oke, intinya Pani itu kita udah caw. Waktu itu saya ceritain kenapa kita cawnya ya. Kita cownya pada tanggal 24 Oktober. Kita lihat aja cownya 24 Oktober itu di mana? 24 Oktober itu di sini sayang. Perhatikan baik-baik, ini ilmu sangat penting sekali. Jangan cuma kau tanya masuk di mana, jual di mana, masuk di mana, jual di mana. Lebih baik kau tanya aku kenapa masuk ini, kenapa jual di sini, tanya kenapa dan bagaimana, itu jauh lebih penting. Maka dari itu jika kamu penasaran bagaimana kita trading, M-Trade Trading, langsung aja ke emtrade.id _live itu gratis lagi. Baik toh aku toh kasih webinar gratis lagi, murah hati banget. Ya, tanggal 1 Februari. Atau kalau kamu bingung URL-nya apa, langsung aja DM aku BST, Basic Super Trader, artinya BST, webinar Super Trade, Basic Super Trader 2 jam, tanggal 1 Februari jam 10 pagi, ya nanti aku akan kasih URL-nya. Langsung aja di Pani, kita udah caw tanggal 24 Oktober, sebelum dia sideways dan ambrol. Ada apa dengan 24 Oktober? Kok bisa tahu kalau dia bakalan mau sideways, bakalan mau ambrol? Pada waktu itu rame banget di luar sana, yang rame banget pokoknya. Ramenya rame banget. Yang di TokTok di YT ke Igoy supaya genep si Cheng biar aku makin semangat bahas ini. Rame banget, ada yang bilang mau ke 20.000 nih, mau ke 30.000 nih, bahkan ada yang gila bilang mau ke 40.000 nih. Siapa yang bilang saya tidak tahu, pokoknya udah chaos banget di luar sana tuh, kayak udah rame pol. Nah, di sini perhatikan di sini. Simply 24 Oktober kita ngamanin cuan yang udah 141% aja sih sebenarnya. Terus kita melihat waktu itu aku zoom in sebelum kita ngelihat kejatuhan hari ini, kita melihat jatuhnya di 24 Oktober ini jatuhnya udah volumenya lumayan gede. Jadi volume merah itu biasa kecil. Nah, volume merah besar itu baru di 23-24 Oktober. Pertanyaannya, yakin Miss, cuman itu rahasianya? Segampang itu, semudah itu? Iya, segampang itu, semudah itu sih. Tapi kalau distraction di luar ngomongnya bye gitu, kami malah bye.
Di luar buy-nya buy beli, kita malah buy. Kenapa? Karena kita tidak fokus pada distraction yang ada di luar. Yang bikin orang-orang bingung itu karena ngedengerin orang lain terus. Lo nggak punya sistem, nggak punya self reliance. Kita pakai sistem kita bilang sell ya sell. Itu udah kayak setengah robot lah gitu loh. Jadi nggak 100% kayak robot, nggak juga ya. Kalau sistemnya kadang-kadang sistemnya kita tuh kan sebenarnya kalau belok ke bawah baru jual. Nah kayak Panini belok ke bawah jual, tapi kadang-kadang pas di atas kita bisa jual di atas juga. Jadi itu kita fleksibel, makanya nggak 100% kayak robot gitu loh. Tapi kalaupun fleksibelnya nggak jauh-jauh amat dari pakai technical terus jadi pakai ngebahas analisis flow gitu kan, jadi apa ya, melenceng jauh gitu loh, kurang lebih mungkin belum mantap dengan strateginya, jadi banyak perubahan. But anyway, terserah orang mau pakai cara apa, itu cara kita. Dari sini kita sempat ada di komen kayak lu udah jualan tuh masih naik tuh. Teman-temanku sayang, ku kasih tahu kalian kalau udah profit taking, apalagi udah punya cuan 100%, udah punya, tadi dia yang bilang cuan 20 berapa persen, itu cuannya banyak loh. Yang ditok-tok yang di YT ke Igoe genepin jadi si Ceng yang nonton ya. Ini sebenarnya ketika kita setelah jual, ini ada selisih bisa naik sampai 28%. Satu hal penting, Pol, kalau kamu trading saham, kripto, US stocks, apapun yang ke depan kita akan bahas di M-Trade untuk kriptonya, kamu harus bisa let go. Let go tuh artinya lu kalau udah jualan ya udah nggak usah dilihat-lihat lagi. Harus bisa baal, harus bisa mati rasa, emosinya gak main. Caranya emosi gak main bagaimana? Saya udah baal sih. Saya di saham ada untung ada rugi. Saya di saham pernah yang namanya ngikutin berita juga dan nyangkut pernah juga. Sekarang udah baal, kayak gitu-gitu udah baal, ya. Pernah iseng-iseng beli saham Gocap, LT zaman dulu, terus kemudian Gocap terus gak naik-naik, kemudian jualnya sekitar 28 udah kena FCA, 18 malah 18 atau 28. Sakit hati nggak? Ya cuman buat pelajaran aja, tapi kayak rasa sampai stres sakit hati udah nggak ada, gitu ya. Oke ya, jadi bagaimana caranya baal? Ya nantilah diajarin pelan-pelan ya. Tapi intinya kamu belajar dari live aku ini, mungkin kamu udah lama-lama pelan-pelan ya lebih baik lah. Nah, jadi setelah kita profit taking 141%, kita just ya udah biarin aja dia naik 24%, ya udah. Kalaupun ada super trader kita atau alumni super traders kita, mereka ada yang mau beli gitu ya, alumni workshop 2 hari super trader kita ngajarin ya. Di sini buka intraday chart, jadi bukan pakai daily. Kalau ada pembalikan arah di intraday jual gitu loh. Nah, Oke, berarti kan di 4 November, ini tanda distribusinya makin kencang. Jadi sudah terlihat dari 23-24 Oktober, ini di 4 November, ini tarikan di sini, ini distribusi kencang. Kemudian setelah itu, hijaunya lebih kecil daripada merah, dan merahnya selalu lebih besar daripada hijau. Ini gak ada hubungannya sama pagar laut, woi. Signalnya udah kelihatan dari akhir Oktober kemarin kita udah caw. Jadi kalau ditanya, Pani bagaimana? Kami udah profit taking. Biarin aja dia distribusi dulu. Namanya juga orang mau profit taking, mereka masa BD nggak boleh profit taking, enak aja lu gitu loh. Yang bikin naik siapa? Kurang lebih kayak gitulah. Ini perkiraan aja ya, belum tentu mereka di BD-in ya, mekanisme market jangan-jangan gitu loh. Ya, Ellen soto ya gitu. Oke, jadi ini lihat nih, ini banyak merah-merah. Nih, jatuh. Ini 16 Desember tuh dikasih kesempatan kedua loh sebenarnya loh. 16 Desember, ini baik loh, BD-nya termasuk baik nih. Kenapa? Karena barangnya mungkin banyak kali ya. Ini naik turun, distribusinya tuh lama. Ini termasuk cakep sebenarnya distribusinya. Jangan kau salah artikan aku bilang cakep kau beli gitu. Aku bilang distribusi cakep itu nggak langsung dibanting ke bawah. Ini cakep. Distribusi nggak cakep itu kalau dia langsung banting ke bawah. Ini sebenarnya bukan distribusi. Si Brandy kemarin waktu itu kena FCA. Dia jatuhnya di sini kena FCA sama kena dia FTSE ya, nggak jadi masuk FTSE waktu itu. Oke, aku pakai yang di belakang aja lah, di sini. Nah, ini distribusi nggak cakep buat retail. Maksudnya nggak cakep itu beresiko. Ini jatuh langsung boom kayak gini. Ini riskan banget gitu loh. Nah, sedangkan jadi dia sideways-nya tuh pendek doang. Nangkep nggak sih? Ini kalau likuiditas kecil ya gini.
Nah, jadi kita mesti trading cepat, di brand tuh trading cepat. Aku nggak mau kayak ngehold lama-lama kayak Pani gitu. Dan sekarang bukan rekomendasi lagi suruh beli brand, kagak ya. Aku cuma cerita aja kayak ngebaca chartnya tuh menurut aku tuh gimana gitu loh. Jadi ini sebenarnya tuh distribusinya lama loh. Ini banyak kesempatan untuk exit. Masalahnya banyak orang yang fokusnya tuh dibutakan oleh apa kata orang. Lah katanya masih bisa, aku lupa lah angka yang disebut berapa. Masih bisa 20 lagi, katanya masih bisa 30, 40, jangan salahin orang lain juga ya. Jadi belajar. Nah, pertanyaan, oke lah Miss, kasih tahu lah sekarang. Jadi saya harus bagaimana? Sabar. Jadi kamu harus sabar. Nomor satu, kalau udah jatuh seperti ini dengan volume transaksi sangat besar seperti ini masih bisa jatuh lagi, masih bisa turun lagi. Tapi biasanya ini kalau distribusinya lama, dari Oktober sudah mulai distribusi, November kelihatan distribusi, ini breakdown kayak gini, langsung volume gede. Ini sepertinya kalau aku lihat udah penghabisin barang gitu loh. Jadi ini masih bisa jatuh, tapi kayaknya jatuhnya mungkin ya udah istilahnya tuh nggak bakal sampai berminggu-minggu lah gitu loh. Jatuhnya mungkin ya sehari 2 kali tapi kenceng. Cuman pertanyaan, saya kembali pada satu pertanyaan tadi, ada yang bertanya seperti ini. Kapan waktu masuk yang tepat lagi? Oke, di sini saya mau mengkoreksi kata tepat, teman-teman. Mindset tepat di saham, di investasi dan di trading kripto saham. Mindset kata tepat itu sangat berbahaya sekali. Satu kata, tapi itu mencerminkan pola pikir kamu. Ya, jadi satu kata itu mencerminkan. Terus jangan takut nanya sama saya, aku nanya gitu aja dimarahin gitu. Gue nggak marahin, aku nggak marahin. Aku ini gini-gini, aku tuh certified NLP practitioner. Baterai HP habis ketika saya ngoceh-ngoceh. Mungkin dia butuh energi banyak untuk mendengar saya ngomong. Oke ya, jadi saya ini certified NLP practitioner. Ntar kapan-kapan aku mau ambil masternya. Dari setiap kata tuh saya selalu cek, ada maknanya. Orang ngomong gini ada maknanya, orang ngomong gitu ada maknanya. Kata tepat mengandung arti zero mistakes. Ketika berpikir kapan waktu beli yang tepat, kapan waktu jual yang tepat. Nih dengerin timku, apalagi tim copywriter, tim bikin ads, tim apa, dengerin. Gak boleh pakai kata tepat. Pakai kata tepat langsung salah. Kenapa? Di tim aku ya, kalau kamu nggak kok, santai. Tepat itu zero mistakes. Padahal kamu trading, kamu investasi. Tonton yang di Tok DJT ke Igoy biar bisa lihat chart. Di trading, investasi, you have to embrace mistakes. Begitu kamu mikir tepat, zero mistakes, kamu nggak siap sama risikonya. Nah, ini nanti cara beli aku tetap kasih tahu, tapi mindset itu penting banget. Terus gantinya apa dong? Masa gue nggak boleh ngomong tepat gitu loh? Terus ngomongnya apa dong? Waktu beli yang baik, kan aneh. Waktu beli yang efektif, yang efisien. Kata-kata efektif, efisien itu di otakmu, membuatmu sadar bahwa ada risiko. Yowis, yaudah. Kapan waktu beli yang efektif dan efisien, Miss? Gak mau lagi aku pakai kata tepat gitu, daripada diomelin lagi. Berapa menit nih ngebahas gara-gara kata tepat aja dibahas. Penting Dul, penting. Kapan waktunya buy lagi? Sabar. Sampai dia patternnya jadi kayak gini lagi, say. Kayak gini loh. Sabar, jangan buru-buru. Tuh, ini kan distribusi ya. Nah, ini sabar sih, aku kasih lihat dulu. Nih, sampai kayak gini loh. Oh, ini tuh Pani tuh sebenarnya patternnya tuh kalau dia lagi mau akumulasi cakep juga nih. 12 Februari, hijau tebel. Oh, sideways lagi. Tapi perhatiin di sini. Ini hijau tuh selalu lebih tinggi daripada merah. Nah, ini tanda akumulasi. Kok percaya gituan toh, Ci? Apa enggak? Itu kamu ini chartnya digambar sama BD. Ya wes lah, wong senjataku ya cuman itu. Mau gimana? Wong nyatanya M-Trade trading sideways ya cuan terus waktu itu. Ya. Oh, ini breakout, nih kayak mau breakout nih. Dibeli, terus di prank lo. Miss, tuh kan gak jadi breakout. Ya wes tuh profit taking. Lu kok tahu caranya jualan profit taking gimana? 1 Februari belajar basicnya dulu, basicnya 1 Februari jam 10
Basic Super Trader Webinar, DM aku BST atau langsung ke URL-nya gratis emtrade.id_live hanya untuk kamu yang nonton live. Jika kamu tidak nonton live, kamu dapat URL di story itu bayar, tapi diskon banget. Kenapa dikasih gratis yang nonton live? Menghargai kamu karena kamu rajin belajar. Nah, perhatikan di sini ya. Ini terakhir pas 21 Agustus, ini gasnya, ini terakhir nih. Kemudian dari 21 Agustus ini kita dapat 141% dan keluar di Oktober. Nah, intinya kita kapan waktu mau beli lagi? Ya kurang lebih kayak gini, kalau volume hijau udah lebih tinggi dari merah. Dan itu pun tes dan ukur, terus tes dan ukur. Oh ternyata belok jangka pendek ya jual, belok jangka pendek ya jual nih. Entret trading di sini berkali-kali yang hijau cuan tipis-tipis tuh kayak gini. Sampai akhirnya benar-benar jalan lagi. Saya percaya sih dia bakalan gerak lagi 1 hari lagi dan kita akan watch terus gitu loh pergerakannya gimana. Pertanyaan apakah duitnya buat muterin ini pindah ke CBDK? Wah tidak tahu itu, jangan suujon kawan. Tapi CBDK ini benar-benar saya tungguin di retracementnya banget, entah buat trading jangka pendek atau trading jangka menengah. And still be very careful di sini, resiko dari fluktuasi masih sangat besar sekali karena guyurannya di sini lumayan. Tapi kalau grup Aguan ini, Om Aguan ini patternnya bagus, saya kok punya sedikit gambaran mungkin CBDK bakal kayak gitu atau mungkin tidak. Karena beberapa saham yang terkait ya, di sini ada Om Aguan, ini ada INPC, terus ini ada JIHD. Kemarin-kemarin sempat naik sih, cuman patternnya belum rapi, nggak rapi atau mungkin belum rapi. Kita lihat nanti Pani di awal zaman dulu apakah masih kayak gitu. Apakah seperti ini? Nah, JIHD sama INPC ini mirip banget di sini. Pertanyaanku dalam hati nih, apa jangan-jangan ini yang main sama-sama grupnya Om Aguan, tapi yang main barangnya beda? Jangan-jangan pindah duitnya, ini siklusnya pindah ke JIHD, INPC, CBDK, saya tidak tahu. Mari kita lihat Pani zaman dulu. Ini kalau BD lihat ini pasti udah sotoy. Atau mungkin jangan-jangan, weh gila kok dia bisa tahu ya? Kok bisa tahu ya? Antara dua itu sih. Kemungkinan besar yang sotoy. Kemungkinan besar saya sotoy lulan gitu. Oke, backdoor listing Pani. Cek tanggal kapan backdoor listing Pani dulu kapan. Kalau mau IPO susah, berarti pakai backdoor listing. Sekitar Juni 2021 pengendali lepas kepemilikan. Backdoor listing yang dilakukan Gus Dayu Group berarti dari 2021. Let's check 2021 yuk. 2021 ketika mulai ada berita-berita backdoor listing di sini. Backdoor listing dari perusahaan pengalengan berkode saham Pani, terus dibeli sama Koaguan, ini cangkangnya atau kode sahamnya lah. Terus jadi ini sebenarnya masuk ke bursa tanpa IPO tuh namanya backdoor listing. Boleh nggak? Boleh aja sih, itu legal itu. Oke. Ya di sini ini mulai ada activity. Patternnya masih berantakan juga. Dulu kita nggak lirik. Nah lihat di sini. Bentar. Coba kita compare dengan JIHD dan INPC yuk. Iseng yuk. Lucu-lucuan. Malah AADI. JIHD, lucu loh, patternnya mirip loh sama Adi loh. Lucu loh. Udah. Jangan berkayal. Nanti kau berkayal, Adi jadi kayak Pani. Suka aja nih ya bikin netizen jadi galau. Perhatikan, ini INPC. Perhatikan yang di bawah nih INPC. Ini Pani dulu. Zaman awal-awal dia backdoor listing. Loh. Kok mirip ya? Aku gak bilang ya, INPC bakal kayak Pani ya, disclaimer ya. Ntar kalian beli nyungsep nyalain aku lagi. Aku cuman ngeliat pattern doang dan nggak ngerekomen dua ini. Goyang-goyang nggak mau. Patternnya belum cakep. Thank you yang di tok yang di YT langsung ke Igoy untuk lihat chartnya. Disclaimer, Ellen tidak merekomendasikan kalian beli JIHD, tidak juga merekomendasi beli INPC, tidak merekomendasi beli Pani. Cuman aku lagi iseng aja ngeliatin bagaimana cara BD-nya ngegambar. Loh, ini JIHD kok ya mirip ya? Loh, sorry, BD sembarang lulan. Kita nggak pakai BD. Maaf. Mekanisme market, maaf ya.
Mekanisme marketnya bentuknya kayak gini nih. Loh, kok sama ya? Kok sama ya? Terus pelan-pelan dia mulai ada activity di sini. Lama-lama dia mulai liquid. Ini pani. Nah, ini mulai cakep. 2023 dia mulai volume, mulai ininya tuh mulai rapi. Nah, mulai cakep. Nah, di sini nih retail masuk, termasuk M-Trade dicuanin cepek hun. Ya, cepek hun cuanin dari chart, analisis chart aja. Murni 2023. Oke. Saya tidak tahu apakah JIHD, INPC, CBDK bakalan jadi kayak pani atau enggak. Yang jelas, kamu harus belajar bagaimana membaca siklus, kapan masuk, kapan keluar. Jangan cuma dengar kata orang. Saya tidak pernah peduli orang mau ngomong saham ini mau ke berapa, masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar sini. Kalau benar, ya udah. Kalau nggak benar, ya udah. Nggak peduli. Benar-benar nggak peduli. Ya, oke. Gitu aja dari aku malam ini. Udah puas belum? Udah dibahas CBDK, pani, panjang kali lebar, kali tinggi, kali dalam, tambah bonus INPC, JIHD, semuanya analisis chart yang mungkin dibilang kok benar ya? Atau mungkin sama BD dibilang kok sotoy ya? Semoga bisa membantu. Kesotoyanku semoga bisa membantu. Saya lagi sedih. Ini dicuci Mbak terus rusak, aku kesel, aku gunting sekalian. Masuk mesin cuci. Oke, sudah ya. Selamat malam semuanya. Aku mau mandi. Habis treadmill, belum mandi dan masih pakai baju ini. Jadi mau mandi dulu. Dah. Dimana Yoicho? Ada nggak sih? Dimana Jungki Junanto? Dimana Effendi? Guyuran jual segitu ada kemungkinan RPC pani besok. Wes tak bahas pani panjang kali lebar tadi. URL kelasnya gratis khusus buat yang live. Begitu di story itu ada biaya, meskipun diskonnya banyak juga, biayanya juga murah sih. Diskonnya banyak. EMTRAD.id garis miring LIVE kurang apa aku? Kurang baik apa sama kamu? Kebahas kripto, Miss. Capek nanti kriptonya aku bikinin webinar, langsung trading plan-nya, langsung dibahas koinnya tanggal 2 Februari ya. Tinsnya belum, capek aku, mau mandi. Makanya belajar analisis sendiri. 1 Februari 2025 jam 10 ketik BST di DM aku, ntar tak kasih linknya, atau catat linknya sekarang EMTRADE.id garis miring LIV. Aku besok bawa tulisan gini aja ya. Terus kalau yang tanggal 25 nanti 25 jam 10 itu belajar investing jangka panjang, biar kamu nggak kejang-kejang kalau BCA turun, kalau BRI turun, dan supaya bisa investasi tidak cuma BCA BRI doang. Cara investing gimana, Warren Buffett bisa kaya bagaimana, di MVestart 25 Januari jam 10 pagi. URL-nya catat EMVEST.id garis miring LIVE, gampang toh. EMVEST.id garis miring LIVE, bukan F tapi V. EMVEST.id garis miring LIVE, langsung aja ke situ. Dadah, dadah, salam profit. Fundamental valuasi pani dong, pani gak pakai fundamental, gak pakai valuasi, pakai chart aja lebih cocok. Kalau BSDE, CTRA itu masih bisa pakai valuasi. Lucu, Hendra Goh lucu nih. Aku pin murah masuk M-Trade kalau dibagiin per hari, mahalan rokok saya per hari. Bener sih, kamu tuh kayak ngegajiin ngegajiin asisten. Di M-Trade tuh ya sekarang akademinya udah nggak terpisah. M-Trade Academy dan Mvest tuh udah masuk di sini, tapi ini untuk yang web dulu gitu. Jadi untuk yang di app-nya masih belum. Jadi kalau kamu mau login, kita punya course di sini. So big applause to our product and tech team ya. Terus kalau yang ada yang nyinyir bilang jualan program, jualan membership buat apa? Buat bayar programmer, buat bayar karyawan. Emangnya kau pikir bayar mereka semuanya dari cuan sahamku? Ya aku gak mau lah gitu loh. Ya buat pengembangan ke depan, terus banyak hal yang kita mau bikin ke depan.
Dadah. Thank you ya. Ketik aja tuh udah ada loh. Tak pin di sini. Masuknya berapa, Ci? Wes tak kasih gratis tuh tadi EMTRAD.ID garis miring LIVE webinar 2 jam. Basic Super Trader. Yanlin Fang, besok Pani arah ya, Miss? Enggak. Aduh, kok bisa nanya begitu? Miss, tips biar kuat nonton video MFest apa panjang-panjang soalnya. Terima kasih masukannya. Saya akan syuting dengan video yang lebih pendek untuk MFest ke depan. Biar kuat nontonnya, berarti membosankan sekali ya aku. Sambil treadmill, biar kuat sambil treadmill. Nontonnya sambil treadmill. Tak jamin kamu kuat nontonnya. Putri Ami, Miss pernah cut loss gak? Pertanyaan macam apa itu? Ya pernah lah. Kalau nggak pernah cut loss tuh bohong banget. Thanks Miss, view-nya berapa hari lalu asli floating profit. Oke, kode promonya apa? Kode promonya LIVE. Kalau ditanya kode promo LIVE. Angpau Ci, Ara lagi di sana. Enak pembawaan materinya, aku baru gabung hari ini, semangat. Oke, di Igoi aku ada channelnya, join channel ya. Yang suka nanyain grup, nanyain community, join Igoi channel aku. Pakai baju BBCA, sinyal pempedak kah? Enggak lah, BBCA tak pakein baju gini juga nggak bakalan naik kenceng. Mungkin bisa turun malahan ya, karena proyeksi analis 14% gitu. Pertumbuhan laba bersihnya cuma 12,7%-an aja. Full year 2024 mungkin besok bisa turun dikit kali. Anyway, ini kebetulan aja pakai ini. Ci, apa tadi kodenya lagi? LIVE. Thank you Pak Ayo Ijo, Pak Hendra tadi dikasih masukan video MFest panjang. Aku syuting lagi deh nanti. Selamat malam. Ini dikira aku pom BCA pakai ini aja. Dah.